Night Live. Mania mana suaranya? Pasti penasaran kan siapa bintang tamu? Iya. Kasih clue ya. Depannya P. Ya banyak lah pokoknya lah. Dikit banget ya cluenya ya. Langsung saja kita sambut Piu Padi. Mas Piu, apa kabar Mas Piu? Baik. Oh sobat. Saya kena royalti nggak ya kalau gitu? Kalau di sini enggak? Di sini nggak ya? Dalam benakku. Kena juga nggak? Enggak. Begitu indah. Nah, lama-lama royalti juga ya. Ya udah kita langsung ngobrol dengan Mas Piu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Mas Piu. Oh iya, oke. Mas Piu. Iya, aduh. Ini legend banget dong. Legend. Waduh. Ini mau manggil Piu Padi apa Piu Aksin nih? Langsung aja ke situ. Satrio Yudi Wahono alias Mas Piu, Piu Padi. Apa kabar Mas Piu? Baik, alhamdulillah. Masih ganteng Baik banget ya. Masih fit, masih seger kelihatannya ya. Ini barusan aja selesai manggung di Senayan. Oh ya? Langsung ke Midnight Live. Langsung. Spesial tuh. Habis manggung langsung ke sini. Mas Piu ini biasanya kan nulis lirik ya, bikin lagu, iya kan main gitar. Sekarang nulis aturan ini ya. Masuk. Iya kan, setelah terlibat sebagai tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta, ya Hak Cipta ini. Bagaimana sejauh ini perkembangannya Mas Piu? Ya perkembangannya sih masih belum ya, masih jauh banget karena kemarin itu baru pertemuan yang pertama untuk menentukan jadwal, waktu dan tim siapa aja dari aksi maupun dari yang lainnya untuk bergabung dengan tim perumus. Jadi pertama kita RDP dengan Komisi 13, terus lalu kemarin kita baru pertemuan awal untuk ibaratnya kalau istilah dari di DPR itu belanja masalah. Belanja masalah dulu, habis itu baru nanti kita minggu depan mungkin akan dimulai untuk merumuskan lebih detail lagi. Gitu. Tapi sejauh ini tanggapan dari Komisi 13 seperti apa? Komisi 13 menanggapinya memang karena kita juga baru tahu ternyata di Komisi 13 karena kita kemarin tujuan kita adalah ke Komisi 10 sama Komisi 7 karena membidangi di Ekraf sama hukum kan, tapi ternyata ke Komisi 13 itu lebih ke reformasi regulasi. Jadi ke arah sana karena revisi Undang-Undang Hak Cipta. Iya. Tapi sebenarnya awal dari mana sih Mas ini persoalannya gitu loh. Kita kan melihat kok musisi terbelah begitu kan. Iya, gini. Banget tuh. Jadi gini, sebenarnya itu awalnya memang ada kesenjangan ya. Kalau kita melihat kesenjangan atau sebenarnya udah berlangsung udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Di mana kita melihat bahwa banyak pencipta lagu di Indonesia itu belum terpenuhi haknya, belum terpenuhi kesejahteraannya. Padahal sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang memberikan perlindungan kepada para pencipta lagu. Tapi kenapa kok udah ada undang-undangnya, tapi kok masih pencipta lagu masih banyak yang susah, masih royaltinya masih jauh dari wajar dan adil. Saya aja yang untuk konser yang saya hampir setiap minggu itu pasti ada event, itu cuma 125.000. Nah saya langsung mikir, loh kayak saya aja yang masih aktif, yang masih manggung, yang sebulan bisa 10 sampai minimal gitu 10 kali show sebulan, kok segitu? Jadi ini jadi pertanyaan, ternyata banyak teman-teman pencipta lagu yang bahkan nol, bahkan yang nihil. Kemarin aku tadi aku lihat ada laporan royalti dari pencipta lagu Ricky 5 Minute, itu kan lagunya kan hits juga. Itu cuman 11.900 rupiah. Wow, 11.900. Padahal ada 4 event di situ laporan. Jadi berarti yang nggak benar apa nih? Kita kan sistemnya dong ini. Sistemnya berarti kan, sistemnya. Nah, akhirnya membuat kami akhirnya bersama-sama dengan pencipta lagu yang lain untuk membentuk asosiasi yang resmi ya dengan namanya AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Itu. Nah, lalu muncul visi, ada visi. Iya tuh karena memang bedanya apa tuh? Bedanya gini. Jadi sebenarnya kita kan sudah bergerak sudah lama, sudah 3 tahun yang lalu. Visi itu muncul dipicu oleh keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memberikan vonis bersalah kepada Agnes Monica untuk membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Tapi itu hal seperti itu muncul panic mode dari teman-teman penyanyi, merasa bahwa
ini nanti akan ngarahnya ke penyanyi semua. Padahal yang kita pahami dan kita tahu itu pasti ada konstruksi hukum yang sudah dijalankan kan, sehingga akhirnya muncul vonis tersebut, keputusan itu. Nah akhirnya karena dari pihak Agnes Mo mengajukan kasasi, nah muncullah teman-teman penyanyi membuat visi itu tadi supaya arahannya adalah supaya penyanyi itu tidak istilahnya tidak diserang oleh pencipta lagu. Padahal kita tidak mengarahkan ke sana. Kita hanya berusaha untuk memperjuangkan hak pencipta lagu yang selama ini tidak pernah dipenuhi. Padahal sudah ada aturannya, sudah ada ininya. Nah sekarang rame lagi nih. Rame lagi. Nah itulah muncullah itu. Jadi akhirnya muncullah yang lain-lainnya muncul sampai ke restoran, hotel dan kafe segala macam. Akhirnya kayak hantam kromo gitu istilahnya kan, dihantam aja sana sini gitu. Dan sekarang banyak juga mungkin musisi muda, musisi baru yang takut gitu kan ya, untuk tampil di. Padahal sebenarnya nggak harus ditakutin, nggak harus itu sebenarnya. Cuman karena kan ini sumbernya atau source-nya ini kan mampet kan, harusnya kan dipenuhin kepada pencipta lagu, karena mampet akhirnya para pencipta lagu ini bersuara, speak up. Nah ketika speak up, lembaga manajemen kolektif ini, LMKN dan LMK itu akhirnya mereka berusaha untuk menunjukkan kerjanya kan, akhirnya ke restoran, hotel, kafe semua dimintain, ditagih royaltinya. Sampai kemarin LMKN menyatakan bahwa Indonesia Raya harus bayar royalti. Kan gila itu. Itu dia tuh. Nah itu saya sampai nyampaikan untuk ke DPR. Ini gila, karena apa? Karena kayak mereka tidak punya konsep untuk mengumpulkan royalti. Padahal sudah ada pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta itu menyatakan bahwa lagu kebangsaan itu tidak ditarik royalti. Karena apa? Itu ada di bab pembatasan hak cipta di pasal 43. Termasuk lagu kebangsaan tidak akan ditarik royalti. Gitu. Nah masa nggak paham? Ketua LMKN menyatakan, akhirnya besoknya diralat. LMKN tidak menagih lagu kebangsaan, tidak ditarik. Jadi kan ini berarti kan pelin-pelan. Tidak konsisten dan tidak komit dengan apa yang dikerjakan. Itu aja sih. Jadi kita ini kalau kayak gini ya, sistemnya harus dirubah, ibaratnya begitu kan. Nah, sistem yang tidak transparan tadi kan, transparansinya ini dipertanyakan oleh banyak musisi seperti apa, karena ketika menerima surat atau apapun itu bentuknya, tulisannya hanya royalti segini jumlahnya, nggak tahu detailnya seperti apa, event-event yang dijalani seperti apa, lalu juga ketidakjelasan tanggung jawab pembayaran, itu kan menjadi permasalahan bagi semua musisi saat ini. Nah, solusi dari aksi itu seperti apa? Sebenarnya permasalahan itu kan jelas. Transparansi memang sengaja atau mungkin memang tidak mampu, tidak kompeten untuk menjalankan itu. Padahal sekarang kan adalah era digital. Jadi kami aksi mendorong untuk dilakukan digitalisasi di era yang sekarang ini. Cara-cara yang dulu udah tidak relevan. Yang paling relevan adalah digital. Kenapa? Karena semua terdata. Mau pakai lagu ini udah jelas. Kalau selama ini yang dilakukan, mungkin teman-teman paham. Banyak yang datang ke restoran kafe hanya menghitung kursinya sekian-sekian, ya kan? Kursinya sekian. Terus habis itu ini pakai lagu Indonesia ditagih sekian. Karena tidak punya data. Sehingga akhirnya mereka menjalankan blanket license. Ibaratnya begitu. Mereka menagih secara bahasa gampang itu gelondongan. Jadi blanket kan. Jadi tidak ada judul lagunya, tidak ada, nggak ada. Pokoknya minta aja sejumlah sekian gitu. Nah terus baginya gimana? Kan pertanyaan itu. Baginya siapa yang digunakan lagunya? Kan nggak ada. Akhirnya random akhirnya. Nah itulah yang kita mau dorong supaya ini sistem yang sudah tidak relevan ini di era sekarang ini harus diganti, dirubah. Kalau masalahnya ada di aturannya, di perundang-undangannya, ya kita rubah peraturannya. Jangan terus tetap mempertahankan sistem itu terus ngotot. Nah akhirnya kan aksi kan seolah-olah dianggap kayak yang bahkan ada yang komen di media sosial kayak pengemis, kayak tukang pala dan segala macam. Padahal bukan kita ini mau menuntut hak kita. Nah salah satu solusi yang akan kita pertajam itu adalah kembali ke Undang-Undang Hak Cipta, di mana di situ disebutkan bahwa harus izin. Supaya apa? Supaya izin itu supaya kita bisa tahu data lagunya apa. Kalau umpamanya izin lagu A, lagu B, lagu itu kan jelas. Ketika lagunya digunakan komersil, memunculkan biaya atau munculkan hak ekonomi, munculkan ekonomi, jadi lebih ke ke penggunaan secara komersil, ya barulah muncul royalti. Jadi jangan dibalik. Jadi jangan, kan sekarang ada opini bahwa oke nanti akan kita perbesar royaltinya gitu. Gimana caranya? Kalau tetap pakai cara yang lama nggak bisa. Ya akhirnya
kalau dipaksa untuk membesarkan royalti, akhirnya itu tadi kayak serampangan akhirnya nagih ke sana ke sini supaya angkanya gede. Tapi nggak tahu yang dibagi mana. Yang didorong tetap direct licensing. Tetap kami ingin mendorong bahwa memang di dalam Undang-Undang Cipta itu ada direct licensing, itu disebutkan di pasal 81. Itu ada itu bahwa bisa melakukan perjanjian sendiri. Itu bagi kami itu udah dasar kita untuk menjalankan direct license. Kenapa kita menjalankan direct license? Karena saluran distribusinya kan mampet. Jadi kita cari solusi dengan cara untuk melakukan direct license, tapi tidak serampangan. Kita pakai digital, baik digital. Jadi semuanya bisa terdata, bisa terkalkulasi. Kayak belanja online ya. Klik. Bener. Piu. Nanti keluar lagunya. Keluar tuh begitu indah. Konser, wah banyak tuh ya gitu ya. Seru ya gitu ya. Yang kuningnya ya. Iya, langsung check out. Kemarin sudah ada lampu hijau dari wakil ketua DPR kan, Pak Sufmi Dasko bilang bahwa nanti izin pencipta lagu harus diberikan sebelum izin keramaian dari kepolisian. Jadi kalau ada konser, izin lisensinya diselesaikan dulu, habis itu artisnya manggung. Habis itu keluar izin keramaian. Salah satu syarat untuk izin keramaian ke polisi harus ada izin dari pencipta ya. Pokoknya menyelesaikan. Iya, menyelesaikan dulu sebelum event dimulai. Itu yang terjadi di luar negeri seperti itu. Gitu loh. Kenapa kita nggak ngikutin yang di luar negeri yang sudah proven, yang sudah berjalan, yang akhirnya begitu konser itu sebelum mulai penciptanya sudah dapat. Sinergitas aksi dengan musisi lain sejauh ini seperti apa? Karena kan pasti ada deadline-nya nih kapan RUU ini harus segera disahkan. Dari kemarin pimpinan sidang menyatakan bahwa 2 bulan harus selesai. Makanya kita besok akan menunggu, mungkin katanya kemarin saya dengar ada hari Rabu, tiap hari Rabu akan ada waktu buat perumusan gitu. Cukup nggak tuh 2 bulan tuh? Ya dicukup-cukupin. Yang jelas harus merata kan ke semua musisi. Kalau 9 bulan kelahiran. Iya benar. 9 bulan lahiran ya. Harapan Mas Piu deh terakhir nih terhadap revisi Undang-Undang Hak Cipta nantinya akan seperti apa? Harapannya supaya kembali lagi para pencipta lagu kembali mendapatkan haknya, pemenuhan haknya bisa terpenuhi, terus selalu kembali pencipta lagu bisa sejahtera, dan minimal at least mereka bisa menikmati hasil dari karya-karyanya, dan juga sistem yang kita harapkan nanti akan bisa diturunkan ke anak cucu kita gitu. Sistem sudah berjalan, tinggal anak cucu kita tinggal menikmatiin saja hasilnya gitu. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Piu. Kalau begini kan semakin jelas ya Tom ya. Sebenarnya kan kita pernah ngundang dari perwakilan dari visi, sekarang dari aksi. Kita tunggu saja nanti kita kawal terus seperti apa pembahasan RUU terkait dengan hak cipta ini. Baik, dan itulah tadi tentunya sajian terakhir kita untuk Midnight Live hari ini. Terima kasih Mas Piu sudah hadir di Midnight Live. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan di Midnight Live. Kita ketemu lagi besok. Jadi penonton terima kasih semuanya ya. Dan kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.